Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrar Dianto dengan NIM F1G1 21042 dari program studi Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan menyelesaikan tugas MIT dari mata kuliah pengantar Ilmu Komputasi. Langsung saja, ada beberapa materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu apa itu ilmu komputer, yang kedua sistem komputer, yang ketiga input output dan stroke device, yang keempat perkembangan hardware dan software komputer, yang kelima internet dan cloud computing. Langsung saja pada poin pertama, apa itu ilmu komputer. Ilmu komputer adalah ilmu yang mempelajari tentang representasi pengetahuan atau knowledge, representation dan implementasinya. Disiplin ilmu komputer sudah muncul sejak era tahun 1940 seiring dengan berpadunya teori algoritma dan logika matematika serta ditemukannya komputer elektronik dengan kemampuan penyimpanan program. Adalah Alan Turing dan Kurt Gödel yang pada tahun 1970-an berhasil memadukan algoritma, logika dan perhitungan matematika serta merealisasikannya dalam sebuah alat atau rule system. Prinsip algoritma yang digunakan adalah dari Ada Lovelace yang dikembangkan 60 tahun sebelumnya. Penemu algoritma sendiri yang tercatat adalah sejarah awal adalah dari seorang yang bernama Abu Abdullah Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi adalah seorang ahli matematika dari Uzbekistan yang hidup di masa tahun 770 sampai 840 Masehi. Di literatur barat ia lebih terkenal dengan sebutan algoritma. Kata algoritma sendiri berasal dari sebutannya ini. Sedangkan komputer analog diciptakan oleh Vannevar Bush pada tahun 1920 dan disusul dengan komputer elektronik yang dikembangkan oleh Howard Aiken dan Konrad Zuse tahun 1930. Persepsi yang salah tentang ilmu komputer. Beberapa persepsi yang salah sebagai berikut. Ilmu komputer adalah ilmu yang mempelajari tentang komputer. Ilmu komputer bukanlah ilmu yang hanya mempelajari tentang komputer, seperti juga ilmu astronomi yang bukan ilmu tentang teleskop, atau ilmu biologi adalah juga bukan ilmu yang hanya mempelajari tentang mikroskop. Komputer, teleskop, dan mikroskop adalah alat dari ilmu dan bukan ilmu itu sendiri. Ilmu komputer adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana menulis program komputer. Ilmu komputer adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan aplikasi komputer. Ilmu komputer adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan komputer dan komputasi. Di dalamnya terdapat teoretika, eksperimen, dan pendesain komponen, serta termasuk di dalamnya hal-hal yang berhubungan dengan teori-teori untuk memahami komputer device, program, sistem, dan eksperimen untuk perkembangan dan pengetesan konsep. Yang kedua, sejarah ilmu komputer. Komputer generasi pertama. Dengan terjadinya Perang Dunia Kedua, negara-negara yang terlibat dalam perang tersebut berusaha mengembangkan komputer untuk mengeksploit potensi strategis yang dimiliki komputer. Hal ini meningkatkan pendanaan pengembangan komputer serta mempercepat kemajuan teknik komputer. Pada tahun 1941, Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman, membangun sebuah komputer Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendal. Pihak sekutu juga membuat kemajuan lain dalam perkembangan kekuatan komputer. Tahun 1943, pihak Inggris menyelesaikan komputer pemecah kode rahasia yang dinamakan Colossus untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan Jerman. Dampak pembuatan Colossus tidak terlalu mempengaruhi perkembangan industri komputer dikarenakan dua alasan.
Alasan pertama, Colossus bukan merupakan komputer serbaguna atau general purpose komputer. Ia hanya didesain untuk memecahkan kode rahasia. Yang kedua, keberadaan mesin ini dijaga rahasianya hingga 1 dekade setelah perang terakhir. Yang kedua, komputer generasi kedua. Walaupun transistor dan banyak hal mengungguli tube vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internet komputer. Batu kuarsa atau kuartzo rose menghilangkan masalah ini. Jack Kibble, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi atau IC, integrasi sirkuit. Di tahun 1958, IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kursa. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi atau operating system yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Komputer generasi ketiga pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer atau PC untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Jumlah PC yang digunakan melonjak dari 2 juta unit di tahun 1991 menjadi 5,5 juta unit di tahun 1982. 10 tahun kemudian 65 juta PC digunakan. Komputer melanjutkan evolusinya menuju ukuran yang lebih kecil dari komputer yang berada di atas meja desktop komputer menjadi komputer yang dapat dimasukkan ke dalam tas atau laptop, atau bahkan komputer yang dapat digenggam atau palm top. Komputer generasi keempat. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. 2 kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non-Neumann. Model non-Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serentak. Kemajuan lainnya adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Yang ketiga, sistem komputer. Apa itu sistem komputer? Sistem komputer merupakan suatu jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat keras serta perangkat lunak, memiliki tugas tertentu seperti menerima data, menyimpan file, memproses input, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Perangkat yang terdapat pada sistem komputer diantaranya hardware, software, dan brainware. Selain itu, sistem komputer juga dapat diartikan sebagai elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas melalui PC. Komputer digunakan manusia untuk kegiatan sehari-hari seperti pengolahan kata, angka, serta gambar. Sistem komputer terdiri atas beberapa perangkat, yaitu hardware, software, dan brainware. Dari setiap perangkat tersebut memiliki fungsi masing-masing. Akan tetapi, ketika menjalankan tugasnya, mereka akan bekerja serta mendukung satu sama lain. Ada beberapa fungsi dari sistem komputer, yaitu menginput sebuah data, memproses sebuah data, menghasilkan sebuah data, dan menyimpan sebuah data. Menginput sebuah data. Fungsi pertama dari sistem komputer yaitu menginput sebuah data yang sudah
ada ke dalam sebuah perangkat PC. Jadi Anda dapat memasukkan beragam jenis data ke dalamnya sebelum melakukan pengolahan. Memproses sebuah data. Fungsi sistem komputer selanjutnya yaitu memproses sebuah data, di mana sistem tersebut akan mengolah berbagai data yang dimasukkan atau diinput oleh pengguna ke dalam perangkat PC sesuai dengan keinginan. Yang ketiga, menghasilkan sebuah data. Menghasilkan data termasuk salah satu fungsi dari sistem komputer dan memiliki tugas untuk menghasilkan sebuah output. Hal tersebut merupakan hasil data yang sudah diproses pada tahap sebelumnya. Yang terakhir, menyimpan sebuah data. Fungsi terakhir dari sistem komputer yaitu untuk menyimpan data output yang mana merupakan hasil dari berbagai proses dalam perangkat PC. Hal ini bertujuan agar file tersebut dapat disimpan dan dibuka kembali pada waktu lain. Selanjutnya yaitu struktur dan fungsi pada komputer. Berikut gambar struktur dan fungsi komputer. Di dalamnya terdapat input, output, CPU, dan memori. Kemudian komponen pada komputer. Ada beberapa komponen pada komputer. Yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau biasanya disebut sebagai hardware merupakan perangkat PC yang memiliki wujud fisik dan bisa disentuh, berfungsi untuk mendukung segala jenis proses dalam komputerisasi serta bekerja sesuai dengan perintah. Hardware terdiri atas 3 perangkat yaitu input atau output, penyimpanan, serta pemroses. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak merupakan suatu program yang dipakai dalam sebuah komputer berupa perintah atau instruksi. Software memiliki fungsi untuk mengoperasikan hardware pada PC. Tanpa adanya hal ini, maka sistem tidak bisa dijalankan. Contoh software yaitu Microsoft Word. Yang ketiga, pengguna atau brainware. Brainware merupakan orang yang mengoperasikan sebuah komputer. Ini memiliki peran sangat penting karena jika tidak ada pengguna, maka PC tidak akan bisa dioperasikan oleh manusia. Jadi ketika sedang menggunakan komputer, Anda termasuk salah satu komponennya. Kemudian jenis-jenis komputer berdasarkan prosesor. Berdasarkan prosesornya, komputer digolongkan ke dalam 4 bagian yaitu superkomputer, mainframe, mini komputer, dan personal komputer atau PC. Pengelolaan ini dalam beberapa tahun mendatang akan semakin kabur dan mungkin akan hilang karena komputer mainframe dan 50 pengenalan teknologi komputer dan informasi mini mengalami perkembangan yang lambat, sementara komputer PC berkembang terus dengan pesatnya. Adapun jenis-jenis komputer berdasarkan proses yang pertama yaitu superkomputer. Superkomputer dirancang secara khusus dan merupakan suatu mesin yang sangat mahal. Pertama kali dikembangkan di bidang militer dan pemerintahan. Yang kedua, mainframe. Mainframe adalah komputer yang prosesornya mempunyai kemampuan sangat besar karena ditunjukkan untuk banyak pengguna. Yang ketiga, mini komputer. Mini komputer sebelumnya adalah bentuk mini dari komputer mainframe. Kalau mainframe dapat memiliki ribuan terminal, komputer mini lebih terbatas, hanya sampai puluhan dan mungkin hanya ratusan. Kemudian personal adalah komputer yang ditunjukkan untuk suatu pengguna dengan suatu pengguna program aplikasi pada suatu saat. Oleh karenanya perangkatnya dapat diringkas ke dalam suatu mesin saja. Kemudian input output dan stroke device. Pengertian input output dan stroke device. Output merupakan data berupa file maupun cetakan yang dihasilkan dari proses pengelolaan data input, sedangkan input merupakan data yang dimasukkan dalam komputer lewat input device. Secara umum, perangkat input atau output dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu 1. Perangkat blok.
Perangkat yang menyimpan informasi dalam blok-blok berukuran tertentu, umumnya 512 sampai 32,768 byte. Yang kedua, perangkat karakter. Perangkat yang mengirim dan menerima sebarisan karakter tanpa menghiraukan struktur blok. Contoh perangkat karakter adalah printer, network interface, dan perangkat yang bukan disk. Unit interface. Yang kemudian unit input output terdiri dari dua komponen, yaitu komponen pertama yaitu komponen mekanis adalah perangkat input output itu sendiri seperti mouse, monitor, dan lain-lain. Komponen kedua yaitu komponen elektronis, disebut juga dengan kontorel. Untuk perangkat input output tidak berhubungan langsung dengan prosesor. Input output device. Input device adalah alat yang digunakan untuk menerima input dari luar sistem dan dapat berupa sinyal input atau maintenance input. Di dalam sistem komputer, sinyal input berupa data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer. Perangkat yang termasuk dalam input device adalah keyboard, mouse. Yang kemudian output device atau sering juga disebut sebagai perangkat output atau perangkat keluaran. Itu adalah perangkat elektronik yang terhubung dengan komputer yang digunakan untuk mengirimkan data dari komputer dalam bentuk teks, suara, gambar, dan media lainnya. Yang termasuk dalam perangkat output device adalah printer, monitor, speaker, dan proyektor. Perkembangan hardware dan software komputer. Sejarah perkembangan hardware komputer. Pada tahun 1937, Alan Turing, seorang ahli matematika bangsa Inggris, membuat sebuah analisis teoritis dari kemungkinan perkembangan komputer yang serbaguna. Pelaksanaan gagasan tersebut dapat segera terwujud karena pada Perang Dunia II, pihak militer sangat membutuhkan perhitungan yang cepat, matang, dan akurat untuk kebutuhan perang. Sehingga dari gagasan tersebut, perkembangan perangkat keras atau hardware mengalami perubahan bentuk dan fungsinya, dan perangkat lunak software mengalami perkembangan penggunaan menjadi program yang mudah digunakan. Kemudian teknologi yang dibuat manusia telah mengubah bentuk dan fungsi komputer tersebut dalam beberapa generasi, yaitu komputer generasi pertama atau 1946 sampai 1959. Generasi ini mengandalkan ruang tabung hampa atau vacuum tube. Komputer ini membutuhkan ruangan yang luas, berkemampuan rendah, dan terkenal dengan daya panasnya. Yang kedua, komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1965. Pembuatan komputer generasi kedua ini merupakan perkembangan dari komputer generasi pertama yang dibuat untuk menyempurnakan bentuk dari komponen dan penggunaan listrik yang lebih hemat. Kemudian komputer generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1970. Komputer generasi ketiga dibuat dengan menggabungkan beberapa komponen dalam suatu tempat dan disempurnakan tampilan dari komputer tersebut. Selain itu, komputer generasi ketiga telah dibuat penyimpanan memori yang lebih besar. Kemudian komputer generasi keempat pada tahun 1970 sampai 1995. Komputer generasi keempat merupakan perkembangan dari komputer generasi ketiga. Komputer ini dibuat dengan menggabungkan beberapa IC yang didapatkan yang dalam komputer generasi ketiga belum dapat digabungkan. Sejarah perkembangan software. Berdasarkan sejarah perkembangan software komputer dibagi dalam beberapa era, yaitu era pioner, stabil, mikro, dan modem. Berikut adalah sejarah perkembangan software komputer. Yang pertama, era pioner. Pada era pioner ini bentuk software komputer
pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke antara bagian dalam komputer. Cara dalam mengakses komputer adalah menggunakan punchhead card, yaitu kartu yang dilubangi. Yang kedua, era stabil. Pada era stabil ini, baris-baris perintah software komputer yang dijalankan oleh komputer bukan lagi satu-satu, tapi sudah banyak proses yang dilakukan secara bersamaan atau multitasking. Software komputer pada era ini juga mampu menyelesaikan banyak pengguna atau multi-user dan secara cepat atau langsung. Yang ketiga, era mikro. Pada era mikro ini, software komputer dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu software sistem atau Windows, Linux, Macintosh, dan lain-lain. Kemudian software aplikasi atau Microsoft Office, Opening Office, dan lain-lain. Dan language software atau bahasa pemrograman atau Assembler, Visual Basic, Delphi, dan lain-lain. Yang terakhir, era modern. Pada era modern ini, software komputer tidak hanya untuk sebuah komputer, tetapi sebuah handphone pun telah dilengkapi dengan sebuah software. Sistem seperti Android, Symbian, dan lain-lain. Tingkat kecerdasan yang ditunjukkan oleh software komputer pun semakin meningkat. Internet dan cloud computing. Sejarah internet dimulai pada tahun 1969 yang dilakukan oleh DARPA, yaitu sebuah badan pertahanan Amerika Serikat yang membuat sebuah proyek yang bernama ARPANET. ARPANET adalah sebuah proyek yang memungkinkan untuk membuat sistem yang saling terhubung. Proyek ARPANET merancang bentuk jaringan, kehandalan, seberapa besar informasi dapat dipindahkan, dan akhirnya semua standar yang mereka tentukan menjadi cikal bakal pembangunan protokol baru sesuai yang sekarang dikenal sebagai TCP atau IP, dan hingga sekarang masih dikembangkan. Sambungan pertama ARPANET yang terbentuk dan saling terhubung adalah beberapa universitas. Universitas diantaranya adalah Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, Universitas of Utah yang terhubung pada tahun 1969. Jadi total terdapat 4 simpul jaringan ARPANET. Secara umum diperkenalkan pada tahun 1972. ARPANET yang berbasis pada teknologi ALOHNET berkembang sangat cepat. Pada tahun 1991, dalam proyek ini ada 213 jaringan yang tersambung, dan ini membingungkan ARPANET untuk mengaturnya, sehingga ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET untuk keperluan non-militer seperti universitas. Kedua jaringan tersebut dikenal sebagai DARPA Internet dan disingkat menjadi Internet. Perkembangan Internet masih terus berkembang dan memunculkan banyak inovasi atau perangkat atau sistem. Seperti yang masih hangat sekarang adalah cloud computing yang kemungkinan akan menjadi tren di masa depan. Bagaimana internet bekerja? Internet adalah sebuah jaringan elektronik terbesar di dunia. Dengan internet, seluruh manusia di dunia bisa terhubung internet, dapat menghubungkan seluruh jaringan komputer menggunakan sistem standar global, Transmission Control Protocol, dan Internet Protocol Suite atau TCP atau IP. Cara kerja internet adalah dengan memanfaatkan alamat IP yang menjadi penghubung antara server-server di seluruh dunia. Internet bekerja sangat cepat karena didukung oleh satelit yang memancarkan gelombang internet ke seluruh dunia. Setiap server yang ada di dunia ditandai oleh alamat IP yang berbeda-beda. Alamat IP server inilah yang menjadi penggerak atau penghubung antar pengguna internet. Dengan cara kerja yang cepat dan dapat digunakan di seluruh dunia, internet memiliki beberapa manfaat bagi manusia, seperti sebagai media untuk mengakses informasi, sebagai media untuk berkomunikasi,
dapat digunakan untuk melakukan transaksi jual beli dan sebagai sarana hiburan. Dampak negatif dan positif internet. Selain cara kerja internet, kita harus mengetahui dampak negatif dan positif dari internet. Dampak positif dari internet adalah mempermudah komunikasi. Jika dahulu orang berkomunikasi menggunakan surat yang tentunya membutuhkan waktu sangat lama untuk bisa sampai. Namun dengan adanya internet, maka waktu berkomunikasi bisa dilakukan hanya hitungan detik, yakni dengan mencari nomor atau alamat tujuan. Sedangkan dampak negatif dari internet adalah kemudahan untuk mengakses pornografi. Meskipun pemerintah sudah melakukan tindakan dengan memblokir situs pornografi, namun tetap saja masih ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengunblok sehingga masih bisa mengakses situs haram tersebut. Penipuan tidak sedikit orang menjadi korban penipuan di dunia maya. Ada yang merasa ditipu setelah menerima telepon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mendapatkan hadiah. Dan ada juga yang tertipu melalui sebuah kuis online yang mana kuis tersebut ternyata hanya sebuah kebohongan belaka. Kemudian pengertian cloud computing. Sederhananya, cloud computing atau komputer awan adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimasukkan contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Daripada penyimpanan banyak file di hard drive atau penyimpanan lokal di komputer atau handphone, penyimpanan berbasis cloud memungkinkan Anda menyimpan file selama Anda memiliki akses ke internet. Cloud computing merupakan opsi yang populer karena memiliki banyak keuntungan seperti irit biaya, meningkatkan produktivitas, kecepatan, efisiensi, performa, dan keamanan. Maka itu tak heran banyak perusahaan atau orang-orang yang menggunakan cloud untuk menyimpan data. Mengenal lebih jauh cloud computing, di mana cloud computing karena informasi yang diakses secara remote di awan atau ruangan virtual. Perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan cloud memungkinkan para penggunanya menyimpan file dan aplikasi dari server jarak jauh. Mereka juga mengaksesnya asalkan ada sambungan internet. Ini berarti seorang pengguna tidak perlu berada di tempat tertentu untuk mendapatkan akses filenya. Cloud computing bisa bersifat publik atau privat. Public cloud menyediakan layanan secara publik di internet, sementara di lain sisi, private cloud hanya menyediakan layanan ke orang-orang tertentu. Juga ada opsi hybrid yang mengombinasikan baik public cloud maupun private cloud. Contoh pemanfaatan cloud computing. Cloud computing memberikan penggunaan serangkaian fungsi seperti email, contohnya layanan Zimba Mail. Yang kedua, penyimpanan backup atau pengambilan data. Yang ketiga, membuat dan mengakses aplikasi. Yang keempat, menganalisis data. Yang kelima, streaming audio dan video. Cloud computing terbilang layanan yang relatif baru, tapi sudah digunakan oleh beragam perusahaan mulai dari yang kecil hingga korporasi besar, perusahaan atau kementerian pemerintah, bahkan penggunaan individu. Cloud computing juga memiliki layanan seperti pemrosesan bahasa, kecerdasan buatan, dan program-program standar dan dipekerjakan. Pokoknya layanan yang tidak memerlukan Anda untuk secara fisik berada di depan perangkat keras seperti komputer dan laptop. Cara kerja cloud computing. Setiap varian cloud computing memiliki dua faktor yang sama secara umum, yakni data center yang berada di luar dan harus memiliki internet untuk mengaksesnya. Sumber daya server dalam data center ini dikumpulkan untuk membuat platform yang sangat besar agar siap menampung layanan virtual. Sumber daya
yang dikumpulkan ini diatur agar bisa fleksibel sehingga para penggunanya bisa mengakses lebih banyak ruang penyimpanan jika diperlukan. Demikian pula dengan sumber daya yang sedang tidak digunakan. Ini akan dilepas kembali ke cloud jika berbasis on demand. Ini menawarkan skalabilitas dan fleksibilitas yang hampir tidak terbatas. Pasalnya kebutuhan Anda akan cloud computing senantiasa berubah atau dinamis. Tipe cloud computing berdasarkan layanan yaitu satu software as a service atau SaaS. Yang kedua infrastruktur as a service atau LaaS. Yang ketiga platform as a service atau PaaS. Fungsi cloud computing, ada beberapa fungsi yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama menawarkan kemudahan skalabilitas. Banyaknya ketika kita butuh kepastian untuk menyimpan lebih besar jika menggunakan komputer atau server pribadi, kita harus mengganti atau menambah komponen penyimpanan sendiri. Dengan cloud computing, menambah penyimpanan atau meningkat kemampuan komputasi lainnya lebih praktis. Anda tinggal memilih paket layanan dengan spesifikasi yang lebih tinggi sesuai penyedia layanan cloud computing yang Anda gunakan. Yang kedua, memudahkan akses data. Layanan komputasi cloud memungkinkan Anda untuk menyimpan dan mengakses file secara online. Dengan demikian, file-file Anda selalu tersedia asal Anda terhubung dengan internet. Yang ketiga, memudahkan kolaborasi. Dengan memudahkan akses data, kolaborasi dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan juga menjadi gampang. Sebagai contoh, ketika menggunakan Google Sheets, Anda akan rekan kerja bisa membuat Anda mengedit sebuah dokumen yang sama di lokasi yang berbeda. Jadi lebih mendukung untuk Anda yang sedang bekerja dari rumah atau WFH. Bahkan perubahan pada dokumen tersebut otomatis tersimpan dan bisa dilihat secara langsung atau real time. Jadi rekan Anda selalu mendapatkan versi terkini saat itu juga. Menyediakan sarana yang selalu top up update. Hardware dan software terbaru umumnya menawarkan kemampuan yang lebih baik. Sebagai contoh, prosesor terbaru tentu akan memiliki performa yang lebih cepat dan efisien dari pendahulunya. Sayangnya memperbaharui hardware dan software tidak murah. Selain itu, Anda perlu menyisihkan waktu untuk instalasinya. Beda halnya jika Anda menggunakan cloud computing. Penyediaan layanan computing cloud selalu memperbaharui semua sarana agar pengguna mendapatkan manfaat maksimal. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.